Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Bagus Legowo, Muhammad Rasyad, Aulia Azizah, Mawadah, Nabila, dan Rabiatul Adawiyah ingin mempresentasikan materi yang berjudul Asesmen dalam Psikologi Klinis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Klinis yang diampu oleh Ibu Mahdia Fadila, MC Psikolog. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai definisi asesmen, tahapan-tahapan dari asesmen, metode-metode asesmen pada psikologi klinis yaitu wawancara, observasi, tes psikologi, dan live record. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan penyampaian hasil. Ada pula hambatan-hambatan dalam proses asesmen dan juga ada contoh dari asesmen psikologi klinis. Langsung saja yang pertama yaitu definisi asesmen. Asesmen merupakan suatu langkah dalam menentukan tindakan kepada klien yang akan melakukan konseling. Menurut Kendall, ia mengungkapkan bahwa asesmen merupakan pengumpulan informasi terkait dengan klien sehingga dapat lebih memahami keadaan klien atau mengenali seseorang. Sedangkan menurut Nitzel, Bernstein, dan Milich, mereka mengungkapkan bahwa asesmen secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengumpulkan informasi yang digunakan sebagai dasar bagi keputusan-keputusan atau hasil yang akan diinformasikan atau dikomunikasikan oleh penilai. Selanjutnya yang kedua yaitu tahapan-tahapan dari asesmen. Yang pertama yaitu perencanaan dalam prosedur pengumpulan data. Tahap ini yang dimaksudkan yaitu untuk menanggapi persoalan apa yang ingin diketahui dan juga bagaimana cara mendapatkan jawabannya. Selanjutnya pengumpulan data untuk asesmen. Dari 4 sumber data utama dalam asesmen klinis, psikolog klinis paling tidak mengumpulkan 3 sumber data, yaitu yang diantaranya dari wawancara, tes, observasi, dan catatan kehidupan atau life record, untuk mempertimbangkan kelebihan maupun kelemahan serta sifat dari tiap-tiap metode. Selanjutnya yaitu pengolahan data dan pembuatan hipotesis. Pemrosesan data merupakan upaya menerjemahkan data kasar yang dalam artian data yang masih umum yang mempunyai sedikit makna dalam konteks psikologis ke dalam pernyataan yang lebih bermakna, menyimpulkan proses psikologis apa yang ikut serta di dalamnya. Dan yang terakhir, penyampaian hasil asesmen klinis dan laporan pemeriksaan psikologi klinis. Laporan asesmen sepatutnya memenuhi kriteria yang jelas, terhubung dengan tujuan asesmen, serta menguntungkan pengguna jasa atau user. Yang dimaksud, memastikan bahwa observasi data tidak melewati batas privasi seorang klien. Metode asesmen klinis yang pertama wawancara. Wawancara merupakan aktivitas di mana seseorang psikolog menanyakan kepada klien tentang permasalahan yang sedang dialami tentang kehidupan klien tersebut. Wawancara ini juga menjadi faktor utama pada asesmen klinis, bahkan menjadi fungsi penting pada treatment psikologi. Salah satu tujuannya adalah mendapatkan informasi diri tentang klien tersebut. Ada beberapa jenis-jenis wawancara. Yang pertama
Intake interviews. Kondisi ini terjadi saat klien datang ke klinis untuk pertama kalinya karena permasalahan yang dihadapi. Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dihadapi klien dan membantu klinis untuk menentukan tindakan berikutnya yang bisa berupa penjadwalan untuk pertemuan selanjutnya atau rujukan ke profesional lain. Intake interviews adalah faktor penting untuk keberhasilan treatment karena menentukan persepsi klien terhadap pewawancara. Yang kedua, problem identification interviews. Kondisi ini terjadi saat cara dikonsentrasikan penuh pada identifikasi atau penjelasan tentang persoalan yang dihadapi klien. Pertanyaan yang dilontarkan saat wawancara seringkali terstruktur dan sistematis, dan diarahkan untuk menjawab klasifikasi atau diagnosis tentang persoalan yang dialami. Kemudian dihubungkan dengan deskripsi dan aksi menurut sistem klasifikasi tertentu atau mendeskripsikan berbagai kemungkinan yang dialami klien. Kondisi ini bisa disebut sebagai diagnostic interviews. Yang ketiga, orientation interviews. Kondisi ini terjadi saat klinis memberikan informasi atau memberitahukan bagaimana prosedur asesmen, treatment, atau penelitian yang dijalani oleh klien. Wawancara orientation interviews ini mempunyai manfaat. 1. Mendorong klien untuk bertanya dan berkomentar agar klien dapat membicarakan atau membenarkan pemahaman yang salah dan ditakutkan dapat mengganggu proses treatment berikutnya. Kedua, membantu klien bagaimana memahami tata cara asesmen dan treatment berikut, dan bagaimana perannya dalam tata cara yang akan dijalani agar klien dapat maksimal saat treatment. Jenis yang keempat, termination interviews. Kondisi ini terjadi ketika klinis mengakhiri asesmen, treatment, atau penelitian yang dijalani. Kondisi ini membantu klien dalam mengurangi kecemasannya akibat asesmen. Dalam penelitian, kondisi ini sering dikatakan debriefing. Termination interviews ini dalam mengakhiri treatment psikologi berisi rasa syukur, perencanaan lanjutan, mengingatkan tentang penanganan masalah di kemudian hari, meyakinkannya mampu mengatasi permasalahan dirinya, dan membantu proses transisi agar produktif dan lancar. Yang kelima, crisis use. Kondisi ini digunakan untuk memberikan dorongan, pengumpulan data, asesmen, dan memberikan bantuan dalam waktu singkat kepada orang yang mengalami krisis. Wawancara ini tidak memerlukan jadwal khusus untuk proses asesmen dan treatment. Kondisinya bersifat sementara dan spesifik situasi, tetapi bisa menjadi bahan untuk proses asesmen dan treatment selanjutnya. Yang terakhir, observational interviews. Kondisi ini memberi kesempatan untuk melakukan pengamatan terhadap tingkah laku klien dalam proses wawancara atau situasi tertentu. Selanjutnya ada observasi. Observasi atau yang sering disebut pengamatan seringkali dibicarakan bersama dengan wawancara dan tes, dikarenakan sering bersama dalam melakukan kegiatannya. Hasil observasi adalah sumber informasi untuk asesmen itu sendiri. Tujuannya untuk mengetahui tentang apa yang dikatakan klien, dan beberapa cara menerapkan observasi diantaranya adalah yang pertama ada studi lapangan, tidak memantau apa yang diobservasi tetapi berusaha agar proses observasi dapat dipercaya secara maksimal. Yang kedua ada introspeksi,
Pengamatan tentang diri sendiri yang merupakan proses asosiasi yang dikontrol oleh subjek yang melakukan introspeksi. Yang ketiga, ada studi kasus. Observasi yang bersejarah yang didasarkan pada pengguna dokumen pribadi. Yang keempat, ada metode klinis. Metode klinis memberikan kemungkinan kontrol dengan menggunakan situasi standar, stimuli standar, dan pengarahan standar. Dan yang terakhir ada metode eksperimen, yaitu menentukan lebih dulu hal yang ingin diobservasi dan di mana ataupun dari mana mendapatkannya. Kelebihan observasi ialah observasi dilaksanakan secara langsung dan memiliki kemampuan untuk menghindari permasalahan yang muncul selama wawancara dan tes. Hubungannya dengan perilaku menjadi topik utama, dapat memberikan nilai perilaku dalam konteks sosialnya dan dapat mengurangi perilaku secara khusus dan detail. Selanjutnya ada tes psikologi. Tes psikologi ini bisa digunakan sebagai alat bantu utama untuk mengerti kondisi klien. Secara umum, tes ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tes terstruktur, yang dimana pada tes ini klien diminta untuk menjawab secara tegas, tidak samar-samar, dan respon pun terbatas. Dan yang kedua ada tes tidak terstruktur. Dan pada tes ini, klien diminta untuk merespons stimulus ambigu yang tidak butuh jawaban terbatas atau lebih bebas dalam menjawab, dan memerlukan kemampuan analitis klinis dalam melakukan interpretasi. Beberapa kategori umum area pengukuran tes, diantaranya adalah yang pertama, ada fungsi inteligensi atau intelektual. Fungsi ini adalah salah satu perspektif dari kemampuan mental dan juga dapat mengukur kemampuan mental umum. Tes inteligensi sendiri dilakukan pada anak-anak dikarenakan mereka memiliki permasalahan retardasi mental atau kelainan dan kelemahan jiwa. Sedangkan tes yang dilakukan pada orang dewasa berguna untuk menentukan kemampuan umum yang berkaitan dengan cedera otak, menjawab pertanyaan mengenai kemampuan, dan melihat tingkatan retardasi mental remaja hingga dewasa. Yang kedua ada tes kemampuan. Tes ini berguna untuk mengukur kemampuan mental secara spesifik, termasuk tes prestasi dan tes bakat. Yang ketiga ada sikap, minat, ketertarikan, dan nilai. Tes ini berguna untuk memahami sikap, minat, ketertarikan, dan nilai tentang hal-hal tertentu. Ini juga dapat mendorong klien untuk mengeksplorasi diri mereka yang berhubungan dengan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir ada karakteristik kepribadian. Tingkah laku seseorang dapat dilihat dari karakteristik kepribadiannya. Dan di sini ada dua jenis tes kepribadian, yaitu yang pertama ada tes objektif yang mempunyai stimulus yang jelas dan khusus dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, dan konsep yang dimana klien diminta untuk merespon dengan jawaban, pilihan, atau secara langsung.
Dan yang kedua ada tes proyektif yang menuntun klien untuk merespon stimulus yang tidak teratur, dan respon yang diberikan mereka diinterpretasikan sebagai refleksi dari kesadaran maupun tidak sadar dari dinamika klien itu sendiri. Selanjutnya ada lab record untuk asesmen dalam psikologi klinis. Asesmen lab record adalah yang memerlukan data-data yang dimiliki seseorang. Dalam proses ini, data lebih terhindar dari distorsi memori, jenis respon, motivasi, maupun faktor situasional. Seperti kita klinis maupun mendapatkan informasi tentang riwayat pendidikan, data transkrip selama sekolah dapat membantu informasi yang kuat. Buku harian yang sering ditulis juga dapat memberikan informasi yang lupa disampaikan saat wawancara. Lab record ini membantu bagaimana memahami klien dengan lebih baik. Selanjutnya ada yang keempat, laporan pemeriksaan dan penyampaian hasil. Laporan pemeriksaan psikologi adalah suatu himpunan informasi yang didapat serta data yang sudah disusun, dihubungkan, dan disampaikan oleh psikolog mengenai penilaian terhadap keluh kesah klien yang diperiksa berdasarkan data yang didapat melalui metode dan teknik pada asesmen psikologi. Suatu laporan psikologi dibuat sebagai jawaban atas permintaan pihak lain selain klien. Laporan ini juga berguna untuk disampaikan kepada sesama psikologi klinis yang hendak melakukan suatu tindakan kepada klien yang diperiksanya. Selanjutnya ada penyampaian hasil asesmen, adalah penyampaian informasi mengenai hasil asesmen yang dilakukan pada klien. Dalam penyampaian hasil asesmen perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu dalam lingkup dan tujuan apa laporan tersebut diminta, bagaimana laporan tersebut digunakan, siapa yang membaca laporan tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu format umum dalam penulisan laporan psikologi. Nah, jadi pada laporan psikologi hendaknya itu dibuat sesuai dengan siapa yang menerima laporan tersebut. Jadi tergantung kepada siapa saja laporan itu harus dibuat. Adapun format umumnya dalam penulisan laporan psikologi yang digunakan para psikolog yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada data identitas. Pada data identitas ini muat nama, umur, tanggal lahir, alamat, terus nomor telepon, tempat pemeriksaan, tanggal asesmen, dan nama pemeriksa. Nah, selanjutnya itu permintaan referral. Nah, maksudnya di sini apa yang diinginkan pengirim klien. Nah, terus mengapa klien dikirim untuk melakukan asesmen. Kemudian siapa yang mengirim klien. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sejarah sosial atau keluarga dan konteks yang berjalan. Maksudnya di sini memuat informasi latar belakang yang menyangkut keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan sistem sosial diikut sertakan dalam asesmen. Hal ini untuk memudahkan pemeriksa terhadap perilaku klien. Nah, selanjutnya itu ada hasil pemeriksaan. Pada hasil pemeriksaan ini berasal dari observasi perilaku, keadaan fisik, serta keadaan psikis klien. Nah, pada observasi pelaku ini, laporan mengenai perilaku verbal dan non-verbal, juga sebelum dan sesudahnya. Nah, untuk keadaan fisik ini seperti bentuk postur dan sikap badannya. Kemudian apakah terdapat gangguan atau penyakit terhadap klien. Yang selanjutnya itu keadaan psikis. Nah, keadaan psikis ini mengenai kesadaran mengenai keadaan dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian semangat saat melakukan tes. Nah,
serta hasil tes pada asesmen. Selanjutnya itu simpulan. Nah, simpulan ini berisi jawaban dan pertanyaan referral. Selanjutnya itu prognosis. Prognosis ini adalah suatu dugaan mengenai seberapa jauh kemungkinan klien akan sembuh dengan melihat hasil pemeriksaan. Selanjutnya yaitu rangkuman. Nah, pada rangkuman ini berisikan pokok-pokok laporan. Nah, dalam rangkuman ini juga tidak diajukan penilaian, melainkan singkatan dari riwayat terjadinya gangguan yang dialami klien. Nah, yang terakhir itu adalah gaya penulisan. Nah, gaya penulisan ini yaitu untuk memudahkan komunikasi. Maka dari itu, gaya penulisan harus menggunakan bahasa yang jelas dan singkat, menggunakan gaya naratif dan bahasa yang sering digunakan sehari-hari. Jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti orang banyak. Selanjutnya, hambatan dalam proses asesmen. Nah, yang pertama itu dalam menganalisis gejala-gejala pada klien, terkadang hasil analisa klinisi terasa kasar dan kurang akurat. Subjektivitas juga tidak dapat dihindari. Maka dari itu, dalam menentukan hasil asesmen, para klinisi memerlukan tes psikologi. Nah, yang kedua itu kurangnya kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan kurangnya sarana untuk melakukan kegiatan asesmen. Nah, yang terakhir itu data yang terkadang tidak akurat. Kemudian para klinisi harus bisa bertoleransi terhadap data yang tidak pasti. Hal ini berkaitan dengan beberapa aspek teknis tes seperti validitas, reliabilitas, norma, standar yang terkadang tidak berkesesuaian dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, contoh asesmen. Contohnya sebagai berikut. Pulanah menikah di usia 16 tahun dan kondisi sudah hamil sebelum nikah. Di dalam keluarganya sering terjadi konflik dikarenakan usia Pulanah yang sangat muda, masih labil, serta mentalnya belum siap dalam berumah tangga. Pada tahun 2013, Pulanah direhabilitasi karena kasus narkoba. Setelah selesai rehab, suami Pulanah membawanya kembali ke pusat rehab untuk mendapatkan perawatan karena selama 2 bulan setelah rehabilitasi terdapat gejala susah tidur, mudah tersinggung, tidak bisa merawat diri, sering pergi tanpa pamit, dan tertawa sendiri. Pulanah juga mengalami halusinasi bahwa ia sering diteror dan didatangi oleh seorang laki-laki dan perempuan. Pulanah juga mengatakan bahwa ia merasa telah berpisah ketika pernikahannya menginjak usia 3 tahun, kemudian menikah lagi dengan orang lain. Nah, jadi data yang perlu digali dari kasus tersebut adalah yang pertama, pola asuh orang tua. Yang kedua, konflik yang terjadi di keluarga orang tua Pulanah sebelum menikah. Yang ketiga, konflik yang dialami Pulanah dan suaminya. Yang keempat, konsep diri Pulanah serta kepercayaan dirinya. Yang kelima, sikap Pulanah dalam mengambil keputusan terhadap masalahnya. Yang keenam, keadaan di sekitar tempat tinggal Pulanah. Yang ketujuh, stres yang sedang terjadi pada Pulanah. Yang terakhir yaitu kehidupan sehari-hari Pulanah. Selanjutnya, metode yang dipakai untuk menangani kasus tersebut. Yang pertama itu ada metode wawancara. Dan yang kedua itu ada metode observasi. Untuk metode wawancara, yang diwawancarai adalah si Pulanah, suami Pulanah, orang tua Pulanah,
dan teman Pulana. Alasannya yaitu pada wawancara terhadap orang tua dan suami, guna mengetahui kondisi dan konflik yang terjadi di keluarga Pulana. Untuk wawancara terhadap teman Pulana, yaitu guna memperoleh informasi mengenai kehidupan sehari-hari Pulana, seperti di sekolah, cara dia bergaul, dan lain-lain. Selanjutnya itu, mewawancarai dengan Pulana, yaitu guna mengetahui permasalahan yang sedang dialaminya. Penggunaan metode ini sangat membantu dalam proses pengumpulan informasi untuk melakukan diagnosa yang akurat. Selanjutnya yaitu metode observasi. Nah, pada metode observasi ini, yaitu yang diobservasi adalah keadaan keluarga orang tua Pulana, selanjutnya keadaan keluarga Pulana dan suaminya, keadaan di sekitar tempat tinggal Pulana, dan yang terakhir adalah kehidupan sehari-hari Pulana. Nah, pada observasi ini yaitu digunakan untuk mendukung dan menggali data-data yang tidak diperoleh dari wawancara guna untuk melakukan proses diagnosa. Nah, kemudian tes yang perlu diberikan untuk pada kasus ini adalah tes Rorschach, di mana tes ini bertujuan memberikan suatu deskripsi tentang kepribadian seseorang secara menyeluruh. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.